Oke, kita lanjut videonya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang subnetting. Jadi di sini saya akan buatkan contoh kasus. Sebagai contohnya saya akan buatkan IP-nya 192.168.1.10. Kemudian prefixnya kita kasih contohnya prefix 25 ya, /25. Jadi garis miring ini adalah slash ya, namanya slash. Ini prefixnya 25 ya. Disebutnya prefix 25. Jadi gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini saya akan yang pertama kita akan mencoba mencari yaitu total IP ya. Total IP. Yang kedua yaitu kita akan mencari IP network. IP network ya. Yang ketiga kita akan mencari IP broadcast. Yang keempat kita akan mencari IP rank. Oke. Oke, langsung kita bahas. Untuk mencari total IP, ada banyak cara di internet ya. Ada cara yang sulit, ada juga cara yang mudah. Nah, cara yang ribet, kita harus mengkonversi IP address ini menjadi bilangan biner, yaitu 1010.1.0 gitu. Kalian bisa cari aja di internet caranya gitu. Nah, ada cara yang mudah. Jadi di sini saya akan menggunakan cara yang mudah ya, bukan untuk tidak apa cara yang mudah agar lebih cepat gitu. Nah, untuk mencari total IP kita langsung aja. Untuk mencari total IP caranya adalah 32. Jadi kelamaan 32 dikurangi di sini adalah prefixnya dikurangi prefix ya. Di sini adalah prefixnya yaitu 25. Berarti 32 dikurangi 25 sama dengan 7. Kenapa 32? Nah, sekarang kenapa 32? Karena IP versi 4 ini adalah jumlahnya 32 bit. Nah, sekarang kita harus mencari yaitu 2 pangkat 2 pangkat 7. 2 pangkat kita pakai apa sih? Ininya gini aja ya. 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat mana sih yang 2 pangkat 7. Nah, selanjutnya kita harus mencari 2 pangkat 7 gini biar nggak ribet kita gini. Ya, 2 pangkat 7 yaitu sama dengan 128. Nah, jadi dapat 7 dari mana? Dapat 7-nya itu hasilnya dari 32 dikurangi 25. 7. Jadi 2 pangkat 7 adalah 128. Jadi total IP yang kita bisa gunakan dari slash 25 yaitu adalah totalnya adalah 128. Jadi seperti itu ya. Oke, langsung kita lanjut ke selanjutnya. Yang itu kita harus mencari subnet mask. Itu kita mencari subnet mask. Oh, ini harusnya kita pertama total IP kita mencari subnet. Nah, sekarang kita harus mencari subnet masknya. Sebenarnya kita ingin mencari subnet subnet mask ini sama dengan prefix ya. Subnet mask ini sama dengan prefix. Biasanya itu disebutnya adalah representasi dari prefix. Prefix fungsinya sama yaitu adalah menentukan jumlah IP yang bisa digunakan yaitu sama seperti prefix ya. Subnet mask ini fungsinya sama seperti prefix yaitu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Salah, ini harusnya menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan gitu. Jadi subnet mask ini adalah fungsinya adalah menunjukkan jumlah IP
yang bisa digunakan. Jumlah IP yang bisa digunakan. Fungsinya hampir sama dengan prefix ya. Jadi menunjukkan IP yang bisa digunakan prefix juga sama, subnet mask juga. Cuma bedanya adalah nanti kita kasih tahu ya. Nah, di sini cuma biari berapa bedanya itu dari vendor. Biasanya kalau kita pakai mikrotik, nah biasanya kita memasukkannya di sini adalah prefix ya. Uh, prefix kalau kita pakai mikrotik biasanya kita menggunakan itu memasukkan prefix. Beda dengan Cisco. Kalau Cisco kita menggunakan subnet mask di kolom itunya. Nah, jadi kalau mikrotik kita pakainya prefix, kalau Cisco pakainya subnet mask gitu. Nah, kemudian Windows ya. Windows kemudian Windows juga memakai subnet mask ya. Jadi di Windows ini dia nggak ada untuk memasukkan prefix gitu. Yang ada hanya memasukkan subnet mask gitu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, beberapa vendor yang lainnya juga mungkin yang saya nggak ketahui juga ada beberapa yang pakai prefix, ada juga yang pakai subnet mask. Nah, sekarang kita bagaimana caranya untuk mencari subnet mask? Nah, caranya adalah yaitu 256 dikurangi total IP. Di mana 256 ini adalah rumusnya ya. Jadi IP versi 4 itu totalnya jumlahnya ada 256. Oh maaf salah ya. Karena kenapa 256? Jadi karena IP versi 4 itu angka dalam angka dalam gini. Karena angka dalam IP versi 4 itu adalah totalnya 255. Jadi total IP-nya adalah total semua IP-nya yaitu 256. Kenapa 256? Kenapa 256? Angka karena angka dalam IP versi 4 itu adalah totalnya itu 0 sampai 255. Jadi angka dalam IP versi 4 itu yaitu 0 sampai 255. Jadi totalnya adalah 256. Nah, jadi ini sudah rumus ya. Dalam hal ini dalam hal ini adalah total IP yang bisa digunakan dalam hitungan pertama yaitu 128 ya. Jadi 156 oh salah maaf. 256 dikurangi 128. Nah, yang ini tadi sudah kita hitung ya total IP-nya. Maka hasilnya sama dengan 128. Jadi subnet masknya adalah maka subnet masknya adalah 255. Oh ya, untuk subnet mask ini memiliki 4 bagian ya. Jadi 4 oktav. Jadi 4 bagian. Jadi maka subnet masknya itu yaitu 255.255.255.128. Nah, gini seperti ini ya. Jadi subnet masknya 255.255.255.128 untuk yang /25 kalau kita mau masukkan subnet masknya. Kalau nggak ada kolom prefix itu hanya ini contohnya seperti itu. Kalau dalam realnya seperti ini ya, kita contohkan lah biar nggak terlalu pusing ya. Contohnya begini.
Kita contoh yang ada di sini aja, jaringan. Nah, kita masukkan di sini nih. Biasanya di sini kita kasih contohnya. Nah, di sini ada DNS nih, subnet masknya nih. Karena di Windows kita pakai subnet masknya, bukan pakai prefix. Jadi biasanya di sini kita masukkan subnet masknya 255 255 255 128. Kalau di sini 0 berarti itu slashnya slash 24. Tapi kalau slash 25 itu adalah 128 gitu. IP addressnya kita masukin sesuai yang sudah kita buat, misalkan 192.168 titik 1.10 gitu. Katakannya tadi kan slashnya yaitu slash 25 ya, yang sebelumnya. Berarti subnet, kalau slash 25 berarti subnet masknya 128 di akhiran. Default gateway-nya yaitu kita masukin default gateway yang dari modem, dari ISP-nya. Namanya default gateway, yaitu yang ada di ISP. Biasanya ISP-nya itu 192.168.1.1. Tergantung dari ISP kalian ya, gimana cara tergantung dari modem kaliannya ya. Nah, ini DNS servernya kita bisa masukkan sesuai DNS server, bisa pakai DNS server Google atau DNS apa gitu. Terus ini 8844. Nah, kita klik OK gitu. Kemudian setelah OK, tapi ini saya nggak pakai settingan ini ya. Jadi kita pakai settingan yang standar. Nah, kalau kita bisa lihat juga di sini, kalau kita masukin cmd ipconfig. Nah, ini IP saya. Nah, ini adalah IP defaultnya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ya. Dari situ mungkin agak sedikit paham ya, jadi nggak begitu terlalu bingung. Nah, sekarang kita lanjut yaitu ke IP network. IP network itu adalah IP pertama. IP pertama. Sama, sedangkan IP broadcast adalah IP terakhir. Nah, seperti ini. IP network adalah IP pertama, IP broadcast adalah IP terakhir. Nah, sekarang kita harus mencari 0 sampai berapa yang totalnya itu 128. Berarti 0 sampai 127. Maksudnya gini, gimana ya logikanya? Jadi ya benar. Nah, 127. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Di sini angka dalam IP versi 4 adalah 0 sampai 125. Sedangkan di sini IP terakhirnya kita masih dapat 127. Berarti masih ada sisa IP yang bisa kita gunakan. Nah, disebutnya itu adalah blok subnet. Itu blok, ini tulisannya mana sih? Blok subnet ya. Nah, disebutnya adalah blok subnet. Nah, biasanya blok subnet ini bisa digunakan untuk beberapa ruangan. Ya. Contohnya di sini kita memiliki ruangan. Contoh untuk ruangan pertama kita menggunakan 0 sampai 127. Kemudian untuk ruangan berikutnya kita menggunakan blok subnet berikutnya. Nah, untuk mencari blok subnet berikutnya adalah caranya adalah 0 ditambah total IP, yaitu jadi 128. Jadi 128 ditambah 128 jadi 128. Jadi totalnya adalah 256 untuk total IP yang bisa kita gunakan. Jadi untuk blok subnet, untuk kita lihat di sini angka dalam versi IP versi 4 adalah 0 sampai 255. Berarti 256 ini adalah total IP-nya. Jadi IP 256 ini tidak bisa digunakan. Jadi yang bisa digunakan adalah untuk blok subnet selanjutnya, yaitu yang bisa digunakan berarti 120 129 sampai dengan 127 129 ya benar.
Oh maaf salah ya. Ini bukan 229 ya, tapi 255. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ruangan pertama itu adalah IP yang bisa digunakan 0 sampai 128, untuk ruangan B adalah 127 sampai 255. Nah, gitu. Terbalik. 0 sampai 127 untuk ruangan A. Salah ini. Jadi ini. Ini ya, ini 0 sampai 127 untuk ruangan A, 128 sampai 255 untuk ruangan B. Ini A, yang ini A, yang ini untuk ruangan B gitu. Tadi terbalik ya, bukan ke samping tapi ke bawah ya. 0 sampai 127 untuk ruangan A, dan untuk ruangan B-nya IP-nya yaitu 128 sampai 255. Selanjutnya kita harus memperhatikan soalnya ya. Di dalam soalnya di sini adalah angka dalam versi 4 ini 0 sampai 200, malah angka dari ini adalah 1.0 slash, kemudian slashnya adalah 25 ya, 192.168.1.10 slashnya 25. Nah, 192 salah, 192.168.1.0. Nah, di mana alamat IP ini kita dapat dari soal ini ya, dari soal kita. Jadi 192.168.1.10 itu masuk di dalam ruangan pertama, subnet pertama ya. Ruangan blok subnet pertama. Jadi kalau misalkan saya punya IP-nya 1.129 atau 130, berarti kita masuk ke blok subnet kedua gitu. Sedangkan di sini IP-nya yaitu 192.168 titik 1.127. Nah, ini adalah IP terakhir, IP terakhir kita dari hasil hitungan kita. Nah, kemudian satu lagi yang perlu kalian ingat adalah IP network, dan IP broadcast itu IP yang tidak mungkin ya, mungkin bisa digunakan. Jadi IP network dan IP broadcast ini adalah IP yang tidak mungkin bisa kalian gunakan ya. Jadi ini IP yang nggak bisa dipakai gitu. Nah, sekarang IP berapa yang bisa digunakan, Pak? Gitu. Nah, IP yang bisa digunakan, gunakan yaitu IP sebelum network, dan IP yang dan sesudah broadcast, dan sampai sesudah broadcast ya, gitu ya. Jadi IP yang bisa digunakan itu adalah IP sebelum network dan IP sesudah broadcast. Jadi IP yang bisa digunakan itu 192.168.1.1 gitu. Nah, jadi IP yang bisa digunakan itu yaitu 192.168.1.1. Dan IP yang bisa digunakan untuk IP terakhirnya yaitu setelah broadcast, yaitu berarti 192.168.1.128 gitu. Jadi seperti ini ya. Ini untuk, nah, kenapa tidak bisa digunakan? Jadi IP network ini adalah IP 1.0 ini adalah IP network, itu IP yang default, jadi yang nggak bisa digunakan lah. Jadi IP yang bisa digunakan itu dari kita bisa menggunakan IP-nya mulai dari 1.1 sampai sesudah
network untuk di ruangan kedua berarti 192.168.1.128. Ini untuk ruangan pertama yang kita bisa gunakan IP-nya ini, dan untuk ruangan kedua yang bisa kita gunakan alamat IP-nya yang ini. Kalau kita pecah menjadi dua bagian, yaitu yang disebut dengan blok subnet. Untuk ini ya, untuk slash berarti kesimpulannya untuk slash 25 itu bisa dipakai untuk hanya untuk dua buah blok subnet, yaitu alamat IP 192.1.1 sampai dengan sampai dengan IP-nya 126. Nah, sampai 126 berarti 192.168.1.126 ini untuk ruangan pertama terakhirnya ya. Sedangkan untuk yang ruangan kedua ini adalah bisa IP yang bisa digunakan IP terakhirnya ya, kita mulai dari 192.168.128 sampai dengan 254 gitu. Jadi seperti ini. Jadi 255 ini, nah, IP broadcast, IP terakhir ini tidak bisa digunakan. Jadi yang bisa digunakan hanya kalau kita setting di sini. Kenapa tadi tidak bisa digunakan ya? Kenapa IP network ini nggak bisa digunakan? Kalau kita gunakan itu dia pasti akan error. Kita contoh seperti ini. Ini konfigurasinya masukin seperti ini ya. Ini masuknya kayak tadi ya. Jadi IP misalkan di ruangan pertama yaitu 192.168.1.1 gitu. Jadi kalau titik 0 ini kalau kita pakai ini nggak akan pernah bisa. Titik 0 ini nggak akan pernah bisa karena ini IP default ya, IP jadi yang bisa kita pakai mulai dari 1 sampai dengan 126 untuk ruangan pertama. Sedangkan untuk ruangan kedua berarti, nah, subnet masknya berapa? Sama seperti ini, 255 yaitu bukan 0 tapi 128 gitu. Disesuaikan ya, karena ini kasusnya slash 25 berarti di sininya 128. Tapi kalau slash 24 berarti sininya adalah 0 gitu. Tapi ini kita belum belajar di mikrotiknya, ini baru belajar baru belajar secara teorinya ya. Kita belum belajar real untuk memprogramnya ini. Dan default gateway-nya nanti belakangan. Biasanya ini dari modemnya, udah dijelaskan juga tadi ya. Nah, untuk ruangan kedua berarti kita mulainya dari 192.192.168.1.128 sampai 254. Jadi IP yang bisa digunakan adalah untuk ruangan kedua yaitu 128 sampai 254. Nah, sekarang kita masuk ke IP rank, yaitu nah, maksudnya apa nih? IP rank adalah IP yang bisa digunakan kan. Jadi kita masuknya di sini harusnya ya. Jadi harusnya di sini. Kita pindahkan ke sini aja nih. Nah, jadi IP rank ini adalah IP yang bisa kita gunakan ya. Tadi sudah dijelaskan ya. 192.168 titik 1 sampai dengan 126. Nah, itu ruangan pertama. IP yang bisa digunakan 192.168 sampai dengan 126 untuk ruangan pertama. Untuk slash untuk slash 25 gitu. Untuk slash 25 ya. Nah, untuk ruangan kedua berarti IP yang bisa kita gunakan 192 biar sama ya. 192.168 titik 128 sampai dengan 256. Jadi untuk ruangan pertama IP yang bisa digunakan dari 1 sampai dengan 126 untuk ruangan pertama. IP ruangan kedua yang bisa digunakan adalah 128 sampai 256. Ruangan kedua yaitu
dari 128 sampai 256 itu untuk slash untuk prefix atau slash 25 ya, untuk slash 25. Nah, ini garis miring ini nih. Garis miring ini 25 ini namanya slash ya, slash. Ini namanya prefix. Prefix atau kita katakan slash 25, prefix 25 gitu. Kita hapus aja lah biar nggak pusing ya. Gini. Oke. Dari sini semua mungkin masih bingung ya karena terlalu cepat atau terlalu padat. Mungkin kalau kurang paham bisa diulang-ulangi lagi, dipahami lagi dan dicari-cari lewat internet juga bisa browsing-browsing gitu. Nah, untuk materi kali ini kita sudah bisa mencari dari total IP, IP network, IP broadcast, dan IP rank. Oke, sekian di video berikutnya dan terima kasih.